Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas mengenai SMPS atau cara kerja daripada SMPS flyback. Di depan saya memiliki beberapa SMPS atau bahkan adapter yang menggunakan topologi flyback yang disebut dengan power supply. Power supply memiliki dua jenis. Yang pertama, dia menggunakan sebuah transformator, dalam hal arti adalah transformator inti besi atau transformator inti ferrit. Untuk inti ferrit adalah switching adapter ataupun adapter. SMPS adalah singkatan dari switch mode power supply ataupun power supply yang mengandalkan sistem switch ataupun pensaklaraan. Berbeda dengan transformator konvensional yang dimana dia hanya terdiri dari gulungan saja. Namun dari gulungan tersebut terdapat bisa dikatakan sebuah rumus untuk menentukan seberapa banyak jumlah gulungan pada transformator tersebut. Akan tetapi pada SMPS cukup berbeda cara kerjanya. Anggap saya di sini saya memiliki beberapa SMPS. Dan pada SMPS cukup simpel sekali, namun power ataupun daya yang dikeluarkan cukup besar. Di sini adalah SMPS ataupun catu daya yang saya potong daripada router board yang mengeluarkan kisaran tegangan 3 volt DC, di mana dia dimulai daripada AC input. Daripada AC input itu dimasukkan sebuah tegangan AC alternating current dengan frekuensi kisaran 50 Hz dengan nilai duty cycle tentunya 50%. Pada tegangan listrik di Indonesia adalah kisaran 220 volt AC. Setelah masuk terhadap AC cord ataupun soket AC daripada tegangan input senilai 220 volt AC, selanjutnya dia masuk terhadap ataupun bisa dikatakan diseri terlebih dahulu sebuah komponen yakni fuse. Terdiri daripada fuse. Setelah masuk terhadap fuse, dia masuk terhadap metal oxide varistor ataupun MOV yang berfungsi untuk melindungi daripada lonjakan tegangan seperti halnya tersambar petir. Ketika tersambar petir, otomatis metal oxide varistor akan short, yakni diakibatkan over voltage, dan ketika short tersebut akan memutuskan fuse dan melindungi daripada area IC switch-nya ataupun IC switcher. Setelah masuk terhadap metal oxide varistor, dia difilter oleh kapasitor dan masuk terhadap ME filter, yakni adalah coil ME filter ataupun induktor. Setelah masuk terhadap ME filter, di mana lalu dia masuk terhadap sebuah komponen dioda bridge ataupun dioda jembatan. Setelah dari dioda jembatan tersebut, maka otomatis tegangan outputnya adalah menjadi tegangan DC. Positif negatif kisaran 300 hingga 310 volt DC. Dari tegangan DC tersebut, tegangan positif akan langsung masuk terhadap induktor. Dari induktor tersebut ataupun transformator utama, dan tegangan negatif akan masuk terhadap bisa dikatakan pin source daripada IC ini, dikarenakan IC ini memiliki internal switching-nya, internal switcher seperti halnya komponen MOSFET atau bahkan transistor sebagai switch-nya. Untuk IC yang digunakan daripada keluarga TNY. Setelah itu, drain daripada IC ini akan masuk terhadap salah satu induktor. Bisa dikatakan seperti halnya sistem gacun, di mana gacun memiliki sebuah IC PWM yakni IC UC3843 dan juga MOSFET switching, entah jenisnya saya kurang tahu, yakni memiliki 3 buah kabel, merah, hitam, dan juga biru. Kabel merah adalah output drain daripada MOSFET dan hitam adalah ground, biru adalah referensi daripada output, entah itu kolektor atau emitter optocoupler, yang berfungsi sebagai feedback. Untuk sistem kerjanya bisa dikatakan sama, di mana pada gacun dia memiliki sebuah rangkaian startup dalam hal arti
Untuk pertama kali menyala, mungkin menggunakan sebuah rangkaian ataupun komponen terdiri daripada resistor dan juga zener sebagai startup. Dan kabel biru sebagai feedback ketika terjadi entah itu over voltage atau under voltage. Ketika over voltage, otomatis dia akan membatasi entah itu nilai duty cycle atau mungkin switching frekuensinya atau mematikan switching frekuensi sesaat agar tegangan tersebut dapat turun. Ketika dia bisa dikatakan sudah turun, tegangannya otomatis akan melanjutkan pensaklaran kembali. Oke, di sini adalah adapter dengan keluaran kisaran 5 volt DC, di mana sistem kerjanya cukup simpel. Dia tidak menggunakan IC PWM konvensional yang dimana terdapat sebuah MOSFET switch-nya, akan tapi dia dijadikan satu packaging terdapat pada internal IC-nya, atau saya menyebutnya IC package ataupun switcher package, di mana dia terdiri daripada MOSFET dan juga PWM yang dijadikan dalam satu buah keping. Tentunya dia memiliki lebih daripada 3 buah kaki atau bahkan seminimal mungkin adalah 4 buah kaki. Ini adalah IC bisa dikatakan switcher utamanya, dan terdapat komponen pendukung seperti halnya ini adalah optocoupler sebagai rangkaian feedback, kapasitor sebagai filter, kolektor emitter daripada optocoupler. Kapasitor ini adalah sebagai auxiliary, dan di mana dia terdapat sebuah resistor startup dan juga sebuah rangkaian RCD ataupun snubber terdiri daripada RCD, resistor, kapasitor, dan dioda yang berfungsi untuk menahan tegangan induksi ataupun induktif daripada transformator utama agar tidak merusak komponen switching utamanya seperti halnya MOSFET atau bahkan transistor, agar MOSFET atau transistor tersebut tidak jebol dikarenakan tegangan induksi daripada transformator utamanya. Dan pada area sekunderi, di mana dia menggunakan rata-rata menggunakan feedback TL431 ataupun voltage referensi. Di sini saya sudah cabut, saya jumper dan mengeluarkan tegangan 5 volt DC dengan sangat stabil. Untuk topologi yang rata-rata digunakan pada entah itu adapter ataupun power supply dengan daya rendah, umpamakan di bawah 200 watt, namun ada beberapa yang bahkan mencapai 5000 watt atau 5 kW, yakni topologi flyback converter. Atau converter tersebut atau topologi tersebut banyak sekali digunakan, mulai dari charger laptop atau bahkan perangkat charger handphone dengan daya yang cukup kecil, dimana ini adalah sebuah charger laptop dengan tegangan output 5 volt 2 ampere, dimana ini adalah IC utamanya, terdapat sebuah rangkaian IC PWM utama dan juga komponen switchingnya entah itu menggunakan MOSFET atau bahkan transistor. Pada transformator flyback, di mana dia menggunakan sebuah transformator yang memiliki celah ataupun gap di antara transformator tersebut, mungkin untuk menurunkan nilai induktansi daripada gulungan transformator tersebut. Oke, ini adalah sebuah adapter dengan mengeluarkan tegangan 12 volt 5 ampere. Oke, di sini saya akan mencoba mengenai adapter ini. Saya akan nyalakan dan saya akan ukur ataupun beberapa test point. Oke, di sini sebagai contoh saya memiliki sebuah bisa dikatakan IC packaging topologi flyback dengan kode
3BR 1565JF yang mampu mengeluarkan daya kisaran maksimum 120 Watt hanya dengan komponen sekecil ini. Basicnya mengenai rangkaian daripada flyback, di mana dia terdiri daripada AC line input sebagai sumber AC input 220 volt AC, lalu masuk terhadap MV filter terdiri daripada coil dan juga kapasitor. Setelah masuk terhadap MV filter, maka dia masuk terhadap sebuah komponen dioda bridge ataupun dioda jembatan yang berfungsi untuk mengarahkan tegangan dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Setelah dioda bridge, di mana dia terdapat sebuah kapasitor. Daripada kapasitor ini berfungsi untuk menyetabilkan tegangan AC, maksud saya lah tegangan DC tersebut, menjadi DC murni. Setelah itu, pada bagian komponen positif dia masuk terhadap sebuah primary transformator. Daripada primary transformator, untuk tegangan negatifnya dia diambil oleh referensi ground. Daripada ground tersebut dia akan masuk terhadap komponen PWM controller dengan built-in MOSFET ataupun yang tersedia atau terdapat sebuah komponen MOSFET sebagai switch. Dan daripada drain MOSFET tersebut dia masuk terhadap salah satu gulungan transformator utama tersebut. Dan di sini terdapat sebuah komponen snubber terdiri daripada dioda, kapasitor, dan juga resistor. Selain itu, dia terdapat sebuah komponen, ini adalah bisa dikatakan sebuah auxiliary tegangan yang berfungsi untuk menyuplai tegangan ke IC PWM ketika sudah bekerja. Untuk pertama kali bekerja dia diperlukan komponen startup, ini adalah resistor startup utama dengan nilai hambatannya cukup besar. Masuk terhadap input bisa dikatakan bias ataupun auxiliary. Untuk gulungannya berlawanan daripada gulungan primer. Dan tentunya pada transformator ferrit di mana dia memiliki gap ataupun celah di antara transformator tersebut. Dan ini adalah dioda Schottky atau mungkin dioda ultrafast konvensional sebagai penyarahan. Lalu difilter oleh tegangan DC, maksud saya lah difilter oleh sebuah kapasitor untuk menyetabilkan tegangan, dan di mana dia masuk terhadap sebuah referensi tegangan yakni komponen TL431 atau voltage referensi, di mana dia terdapat sebuah photocoupler atau saya sering menyebutnya optocoupler, di mana dia terdiri daripada LED dan juga transistor konvensional, kolektor dan emitor, dan LED anoda dan katoda. Pada transistor konvensional di mana basisnya bisa dikatakan digantikan oleh LED jika itu adalah optocoupler. Jadi ketika LED menyala, maka otomatis transistor, kolektor, dan emitor akan terkonduksi ataupun mengalirkan tegangan dari emitor ke kolektor jika tegangan negatif, jika tegangan positif daripada kolektor ke arah emitor. Sebagai feedback tegangan, selain feedback tegangan pada PWM controller MOSFET built-in, di mana saya rasa terdapat sebuah current sensing ataupun sensor arus berupa resistor shunt. Oke, mungkin seperti itu bisa dikatakan schematic basic daripada flyback converter atau AC to DC flyback converter. Oke, di sini saya akan mencoba melakukan simulasi, bisa dikatakan menggunakan sebuah aplikasi, di mana pada sinyal biru adalah bisa dikatakan output daripada transformator sekundari dan hijau adalah output positif daripada sekundari SMPS tersebut. Ini adalah flyback converter. Dengan topologi flyback converter yang sangat umum ataupun sangat banyak sekali digunakan pada power supply atau SMPS switching mode power supply, di mana dia menggunakan sebuah komponen berupa switching adalah transistor NPN. Komponen switching ini bisa menggunakan entah itu MOSFET ataupun IGBT,
Di sini area primarinya dengan sumber input adalah 300 volt DC. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai fungsi daripada resistor setelah rangkaian snubber terdiri daripada resistor, kapasitor, dan dioda. Terlihat di sini adalah bisa dikatakan tegangan primary transformator setelah switching, yakni bisa dikatakan entah itu drain MOSFET, IGBT, atau kolektor daripada transistor. Diperlukan sebuah rangkaian RCD ataupun snubber terdiri daripada resistor, kapasitor, dan dioda. Berfungsi untuk menahan tegangan spike ataupun tegangan induksi balik yang mampu merusak daripada switching komponen tersebut. Di sini menggunakan sebuah transistor. Setidaknya jika tidak rusak, maka komponen tersebut akan panas. Diakibatkan tegangan yang melonjak berkali lipat daripada tegangan sumbernya. Digunakanlah sebuah komponen snubber untuk menahan tegangan tersebut. Namun ketika anggap saya tegangan snubber, rangkaian snubber tersebut tidak ada, maka tegangannya akan semakin naik hingga ke tegangan maksimum yang mampu merusak komponen switching tersebut. Di sini menggunakan transistor. Namun ketika saya kembalikan komponen dioda tersebut, maka tegangan induksi akan tertahan ataupun terjaga agar tidak merusak komponen switching utamanya. Oke, mungkin seperti itu mengenai pembahasan sebuah rangkaian snubber. Oke, di sini saya akan menyalakan switching adapter yang saya miliki. Ini adalah dengan tegangan output 12 volt 5 ampere. Kelebihan daripada SMPS di mana dia bentuk yang sangat ringan ataupun compact, namun memiliki daya ataupun arus keluaran yang cukup besar. Sebagai contoh di sini adalah transformator yang mengeluarkan tegangan kisaran 12 volt dengan arus 10 atau 15 ampere dengan bentuk yang sangat kecil. Jika dibandingkan sebuah transformator inti besi, transformator konvensional, di mana dia memiliki bobot ataupun bentuk yang cukup besar. Namun, jika menggunakan SMPS dapat meminimalisir berat daripada transformator tersebut, yakni menjadi lebih ringan dan powernya jauh lebih besar dengan anggap saya dengan berat yang jauh lebih ringan. Saya siapkan sebuah kabel yang saya akan hubungkan terhadap hasil cord input daripada adapter 12 volt 5 ampere. Perlu diperhatikan, kalian harus berhati-hati dalam melakukan pencolokan terhadap sumber AC input dikarenakan komponen sangat setrum, di mana dia terdapat sebuah LED indikator yang menandakan bahwa komponen ini ataupun adapter ini sudah menyala. Dan di sini saya siapkan sebuah multimeter untuk mengukur tegangan DC outputnya, untuk mengukur tegangan DC output daripada adapter. Oke, terlihat tegangannya cukup stabil, yakni kisaran 12,4 volt DC yang menandakan bahwa adapter ini bekerja dengan baik. Dan untuk tegangan optocoupler di mana dia adalah kisaran 1 volt. Tentunya tegangan tersebut tidak konstan dalam hal arti dia memiliki semacam frekuensi switch yang berdenyut untuk menyetabilkan atau meregulasi tegangan outputnya. Dengan tegangan kapasitor senilai 170 atau 180 volt DC, komponen cukup simpel. Untuk pada area primary, di mana dia disebut dengan hot side atau area panas, dan pada area sekunder biasa disebut dengan cool side ataupun area dingin. Untuk area primer, di mana dia adalah area yang sangat nyetrum, dan area sekundari tentunya tidak setrum, akan tetapi jika tegangannya
outputnya adalah tegangan tinggi, tetap saja setrum. Dan saya akan mencoba mengukur, bisa dikatakan tegangan snubbernya, yakni tegangan dioda. Ini adalah MOSFET switch-nya, yakni N-channel. Untuk mengenai MOSFET, jika pada topologi flyback disarankan tegangan minimumnya yang digunakan, anggap saja dengan tegangan input 300 volt, kalian seminimal mungkin menggunakan MOSFET switching 500 atau 600 volt. Intinya adalah 2 kali lipat daripada tegangan input atau 1,5 kali lipat lebih tinggi. Tegangan primary kapasitor sekitar 175 dan di sini tegangan snubber senilai 188. Rangkaian snubber tersebut berfungsi untuk menahan tegangan spike daripada primary transformator. Untuk komponen bentukannya kisarannya seperti ini. Ini adalah resistor dengan kisaran 1 atau mungkin 2 watt, dan di sini kapasitor dan terdapat dioda yang berdiri, dan ini adalah resistor yang tidur adalah resistor startup terdiri daripada 3 buah yang memberikan bias tegangan terhadap IC switcher package untuk pertama kali menyala atau disebut dengan startup. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan cara kerja SMPS atau switching mode power supply dengan topologi flyback. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.